Takemichi hanya memiliki seorang pacar saat SMP, yaitu Tachibana Hinata. Saat Takemichi sedang menonton TV, dia mendengar berita Hinata dan adiknya terbunuh dalam sebuah insiden yang melibatkan geng bernama Tokyo Manji atau Toman. Dalam keputusasaannya, ketika berada di stasiun, Takemichi didorong oleh seseorang ke dalam rel. Kereta melaju cepat ke arahnya. Ketika Takemichi mengira dia akan mati, tiba-tiba dia teringat mantan pacarnya, yaitu Hinata. Dan secara ajaib, Takemichi kembali ke masa 12 tahun yang lalu, saat dia masih duduk di bangku SMP. Takemichi sempat mengira ini hanyalah kilas balik kehidupan seperti layaknya orang yang akan mati. Tapi dia mulai menyadari bahwa semua kejadian itu adalah kenyataan. Lalu ketika peristiwa dia dan teman-temannya dihajar oleh Kiyomasa, Takemichi membulatkan tekad agar tidak menjalani hidup seperti yang dulu. Dia bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Kemudian dia pergi ke rumah Hinata untuk melihat wajah Hinata. Setelah pulang dari rumah Hinata, secara tidak sengaja dia menyelamatkan adik Hinata, yaitu Tachibana Naoto, dari para berandalan. Mereka akhirnya berbincang. Takemichi menceritakan kisahnya kepada Naoto kecil. Pada hari itu, tepatnya 4 Juli 2017, dia jatuh dari rel kereta. Bukannya mati, tapi dia malah tiba-tiba kembali ke masa SMP, di mana dia bertemu dengan Naoto saat ini. Dia mengatakan Hinata dan Naoto juga akan mati 12 tahun yang akan datang. Akhirnya Takemichi meminta Naoto untuk menjaga sang kakak, yang kelak akan tewas pada 4 Juli 2017. Setelah berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi kembali ke masa depan. Takemichi bangun dari pingsan usai terjatuh dari rel kereta. Ternyata Takemichi tidak mati, dia diselamatkan oleh seseorang detektif, yang tak lain dan tak bukan adalah Naoto. Masa depan telah berubah. Dalam masa depan versi pertama, sebenarnya Hinata tewas bersama Naoto. Namun ternyata intervensi Takemichi membuat Naoto selamat dari insiden 4 Juli 2017. Naoto mempunyai hipotesis bahwa kemampuan Takemichi adalah melompati waktu, tepat ke 12 tahun yang lalu, dan pemicunya adalah jabat tangan dengan Naoto sendiri. Takemichi bertanya bagaimana keadaan Hinata, tapi sangat disayangkan Naoto ternyata gagal menyelamatkan Hinata. Oleh karena itu, Naoto meminta Takemichi sekali lagi kembali ke masa lalu demi mencegah kematian Hinata, yang artinya dia harus masuk sangat jauh ke dunia geng sekolah saat itu, yaitu Toman atau Tokyo Manji. Takemichi dipaksa Naoto untuk mempelajari semua informasi tentang Tokyo Manji. Takemichi harus mencegah Sano Manjiro bertemu dengan Kisaki Teta. Mereka berdua adalah pimpinan Tokyo Manji saat ini. Jika mereka berdua tidak pernah bertemu, maka Toman yang sekarang tidak akan terbentuk. Setelah itu pun Takemichi kembali ke masa lalu dengan cara berjabat tangan lagi dengan Naoto. Akhirnya dia putus asa dan pergi ke rumah Tachibana untuk mencari Naoto dan berjabat tangan dengannya agar dia bisa kembali ke masa depan. Tapi dia bertemu dengan Hinata. Di sana Hinata melihat Takemichi babak belur dan mengatakan jika dia laki-laki, dia akan melindungi Takemichi supaya tidak dihajar orang lagi. Takemichi tersentuh dan termotivasi untuk menjalankan rencana Naoto lagi demi melindungi Hinata. Takemichi yang ketika dewasa berubah jadi sosok minder, rendah hati, dan pemberontak, kini akan melakukan segalanya untuk melindungi dan menyelamatkan satu-satunya gadis yang dia cintai, yaitu Hinata. Kemudian Takemichi terlibat dalam situasi yang krusial. Demi melindungi Takuya, teman masa kecilnya yang tidak pandai berkelahi dari duel perkelahian bawah tanah, Takemichi tahu setelah pertarungan itu, Takuya akan babak belur dan hampir mati. Jadi dia terpaksa menantang Kiyomasa supaya duel Takuya tergantikan. Kiyomasa adalah salah satu pemimpin geng sekolah yang termasuk anggota Toman saat itu. Sejak saat itu dia bertekad tidak akan lari lagi dari hal apapun. Tapi Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa. Bahkan Kiyomasa berniat untuk membunuhnya. Dan disanalah akhirnya Takemichi bertemu dengan Manjiro Sano alias Mikey dan Ken Ryuguji alias Draken. Mereka adalah ketua dan wakil ketua Toman, salah satu geng paling ditakuti saat itu. Mikey ternyata melihat pertarungan Takemichi dan Kiyomasa, dan ternyata sejak saat itu Mikey menyukai Takemichi. Mikey menghajar Kiyomasa, dan kini Mikey pun menganggap Takemichi sebagai temannya. Akun berterima kasih kepada Takemichi karena berani menghadapi Kiyomasa dan membebaskan mereka dari perbudakan. Keesokan harinya, Takemichi sedang belajar di kelas. Mikey masuk ke dalam kelas dan mengajak Takemichi bermain. Draken menghajar semua anak kelas 3 di sekolah dan mempermainkannya dengan cara menginjak-injak mereka. Bagi Mikey dan Draken, menyiksa orang adalah keseharian mereka. Takemichi pun menjadi pusat perhatian di sekolahnya karena Mikey datang menjemput dia. Lalu tiba-tiba Hinata menghampiri mereka dan menampar Mikey, lalu membawa Takemichi pergi. Hinata mengira Mikey dan Draken datang untuk menghajar Takemichi. Draken kesal karena Hinata berani menampar Mikey dan pergi begitu saja. Lalu Draken memegang tangan Hinata dan mengancamnya. Takemichi teringat dia telah berjanji untuk melindungi Hinata. Akhirnya dia memberanikan diri memegang pundak Draken dan mengancam Draken supaya melepaskan dan tidak mengganggu Hinata lagi. Mikey terlihat kesal dengan kelakuan Hinata dan Takemichi. Dia pun melancarkan pukulannya kepada Takemichi. Tapi ternyata itu hanyalah prank. Mikey justru semakin menyukai Takemichi karena tindakan dia tadi. Hinata akhirnya mengerti situasinya.
dan dia meminta maaf kepada Maiki. Lalu mereka bertiga pun pergi. Takemichi bertanya kepada Maiki kenapa memperlakukan dia seperti itu. Maiki menjawab, Takemichi itu mirip dengan kakaknya yang telah mati. Dia tipe orang yang sembrono yang suka menantang orang yang lebih kuat darinya. Maiki berniat untuk menciptakan era kenakalan seperti di era kakaknya, di mana para geng bersikap dewasa. Mereka selalu bertarung, tapi tetap peduli satu sama lain. Dan Takemichi akan menemani Maiki untuk mencapai tujuan itu. Karena Maiki kagum kepada Takemichi, yang tetap berdiri ketika melawan seseorang, berbeda dengan sebagian besar anak buahnya yang lain. Mereka bertiga berpisah. Takemichi merasa Maiki itu hanya anak nakal. Dia bukanlah orang jahat. Hari berlalu. Hinata menolong Takemichi untuk belajar sebagai persiapan ujian. Mereka belajar di rumah Hinata. Di sana Hinata berterima kasih kepada Takemichi karena telah menyelamatkan adiknya yaitu Naoto. Naoto awalnya membenci ayahnya yang jarang pulang karena tugasnya sebagai polisi. Tapi setelah kejadian ditolong Takemichi, Naoto tiba-tiba mengatakan ingin menjadi polisi seperti ayahnya. Saat asik berbincang, kembang api muncul di jendela dan mereka pergi ke atap untuk melihat pesta kembang api. Hal itu merupakan hari-hari paling bahagia Takemichi, dan dia tidak ingin kembali ke masa depan yang tidak ada Hinatanya. Takemichi memberanikan diri untuk memegang tangan Hinata, tapi ternyata yang dia pegang adalah tangan Naoto. Takemichi pun tanpa sengaja kembali ke masa depan. Naoto dewasa terlihat senang Takemichi kembali dengan selamat. Itu tandanya hipotesis dia tentang cara melompati waktu dengan cara memegang tangannya itu benar. Tapi Takemichi sangat kecewa karena kembali di saat momen indah terjadi. Naoto mengira Takemichi kembali karena sudah menyelesaikan rencananya. Tapi akhirnya dia tahu Takemichi kembali karena tidak sengaja memegang tangan Naoto kecil. Dan dia sangat kesal akan hal itu. Naoto mempelajari sesuatu dari perjalanan kedua Takemichi ke masa lalu. Selama Takemichi ke masa lalu, tubuh dia di masa kini seperti dalam keadaan mati suri. Jiwa dia keluar sementara, meninggalkan tubuhnya. Kemampuan Takemichi adalah pergi ke 12 tahun yang lalu, di tanggal yang sama dengan tanggal dia pergi. Selama dia di masa lalu itu, waktu berjalan sama. Artinya, ketika dia menghabiskan waktu seminggu di masa lalu, di masa kini pun telah lewat seminggu. Kesadaran jiwanya benar-benar pergi ke masa lalu. Naoto menanyakan hasil dari misi Takemichi. Takemichi menjelaskan bahwa Maiki memang anak nakal, tapi dia orang baik. Seketika Naoto marah dan menyayangkan kenapa dia tidak membunuh Maiki langsung. Takemichi ingin mencari dan menemui Maiki untuk menanyakan kenapa Tomon bisa berubah menjadi organisasi jahat, tidak seperti yang Maiki rencanakan 12 tahun lalu. Terjadi perdebatan antara mereka berdua, dan akhirnya Naoto mengalah. Mereka pun mencari keberadaan Maiki menggunakan fasilitas yang dimiliki kepolisian. Naoto menemukan petunjuk yang mengarah ke seseorang yang bernama Sendo Atsushi. Dia adalah manajer Toman. Takemichi mengenali orang itu. Dia adalah Akun, teman baiknya semasa SMP. Masa depan ternyata telah berubah. Seharusnya Akun ditangkap polisi karena menusuk Kiyomasa saat berumur 16 tahun. Tapi karena Takemichi datang ke masa lalu dan melawan Kiyomasa, Akun tidak jadi menusuk Kiyomasa dan dia tidak ditangkap polisi. Hingga akhirnya sekarang menjadi manajer Toman. Mereka berdua pergi ke rumah Takemichi untuk mencari kontak Akun. Lalu Takemichi menghubungi Akun, dan Akun menyuruh Takemichi untuk datang ke sebuah klub yang dia kelola dan bertemu dengannya di sana. Akun pernah berkata kepada Takemichi saat SMP dulu. Dia mengatakan bahwa setelah dewasa tidak akan ada yang berubah. Mereka tetaplah teman. Mengingat hal itu, Takemichi dengan yakin pergi ke sana, walaupun sebenarnya dia merasa gugup. Dia disambut sebagai tamu VIP oleh anak buah Akun. Dan akhirnya di sana Takemichi bertemu dengan Akun. Ternyata selama ini Akun sudah menunggu Takemichi untuk menghubunginya. Dan dia tahu maksud tujuan Takemichi adalah untuk bertemu dengan Maiki. Akun mengajak Takemichi untuk berbicara berdua dengannya di luar. Mereka bernostalgia semasa SMP. Akun mengetahui identitas Naoto yang seorang detektif dan adik dari seorang Tachibana Hinata. Informasi itu bisa dia dapatkan karena dia berada di Toman. Lalu Akun berkata jujur kepada Takemichi bahwa orang yang mendorong Takemichi ke rel adalah dia. Seharusnya Takemichi mati di sana, tapi Takemichi diselamatkan oleh Naoto. Seolah-olah Naoto sudah tahu Takemichi akan jatuh di rel itu. Akun memiliki hipotesis bahwa Takemichi bisa pergi ke masa lalu, dan Naoto di masa lalu berusaha menyelamatkan Takemichi. Takemichi tidak percaya semua perkataan Akun, karena Akun bukanlah orang yang seperti itu. Dia tidak mungkin mencoba membunuh Takemichi. Takemichi menyuruh Akun untuk meninggalkan Toman, tapi Akun tidak bisa. Dia terlalu takut kepada Kisaki. Akhirnya, Akun bercerita kalau dia sekarang anak buahnya Kisaki Teta. Semua anggota Toman adalah anak buah Kisaki Teta. Maiki menghilang dan berubah sejak kematian Draken. Akun mengatakan kepada Takemichi, Draken tidak boleh mati. Selamatkanlah semuanya. Setelah mengatakan itu semua, Akun mengakhiri hidupnya dengan cara loncat dari atas gedung. Setelah kejadian itu, tujuan Takemichi berubah. Yang awalnya ingin menyelamatkan Hinata, tapi sekarang dia ingin menyelamatkan semuanya, termasuk Draken dan Akun. Takemichi kembali ke masa lalu dengan misi menyelamatkan Draken.
agar Toman tidak berubah menjadi organisasi jahat yang mengakibatkan akun dan Hinata mati. Sebelumnya Naoto telah menyelidiki kematian Draken. Dia mati karena perselisihannya dengan Maiki. Maiki dan Draken terpecah menjadi dua kubu karena ada suatu masalah dan akhirnya mengakibatkan Draken mati. Takemichi tiba di masa lalu. Seperti biasa, dia muncul di situasi yang random. Dan kali ini dia muncul di hadapan wanita seksi yang hampir telanjang di sebuah tempat karaoke. Karena panik, Takemichi langsung keluar dan ternyata di luar bertemu dengan Hinata. Takemichi di sana semakin panik. Lalu Draken tiba-tiba menelepon Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk datang ke pertemuan Toman. Tapi Hinata ingin ikut. Tiba di lokasi, Takemichi bertemu dengan Maiki dan Draken. Lalu yang mengejutkan, ternyata wanita yang tadi hampir telanjang di depan Takemichi adalah pacarnya Draken yang bernama Emma. Emma mengatakan kejadian sebenarnya kepada Hinata. Hinata pun menghajar Takemichi dengan tongkat baseball. Emma berbuat seperti itu hanya karena ingin mengetes apakah Draken cemburu atau tidak. Karena selama ini hanya Maiki dan motor yang ada di pikiran Draken. Pertemuan pun dimulai. Maiki membahas kemungkinan bentrok dengan anggota geng lainnya, yaitu Mobius. Mobius adalah geng yang menguasai Shinjuku, dan mereka dua generasi lebih tua dari Toman. Ketua geng Mobius bertarung dengan teman baik Pachin. Pachin adalah salah satu anggota Toman. Karena alasan itu terjadi perselisihan antara dua geng. Pachin berniat untuk balas dendam, dan Maiki memutuskan Toman akan membantu dan menghancurkan Mobius. Pertarungan akan terjadi pada Festival Musashi tanggal 3 Agustus, tepat di hari Draken akan mati. Takemichi kebingungan di sini. Info yang dia dapatkan dari Naoto tidak sama dengan kejadian di lapangan. Menurut Naoto, Draken mati karena perselisihan antara kubu Maiki dan kubu Draken. Tapi yang terjadi saat itu, perselisihan justru terjadi antara Toman dan Mobius. Lalu tiba-tiba Takemichi memiliki ide untuk menjadi asistennya Draken, supaya bisa memantau lebih dekat Draken dan mendeteksi dini penyebab kematian Draken. Tapi Draken menolak mentah-mentah rencana itu. Takemichi akhirnya menjalankan rencana keduanya, yaitu membuntuti Draken. Dari sini Takemichi menyadari sesuatu, bahwa Draken orang yang sangat baik. Dia adalah hatinya Maiki. Dia melengkapi apa yang tidak dimiliki Maiki. Itulah kenapa alasan Toman berubah setelah Draken mati. 14 hari lagi Draken akan mati. Selama 14 hari itu Takemichi akan mempelajari semua hal tentang Mobius. Takemichi mencari Naoto kecil, lalu mengajaknya bersalaman untuk kembali ke tahun 2017. Takemichi meminta Naoto untuk melacak keberadaan Osanai, ketua geng Mobius. Mereka pergi ke tempat Osanai yang ternyata sekarang bekerja sebagai pekerja bangunan. Osanai dengan ketakutan menceritakan bahwa yang menusuk dan membunuh Draken bukanlah anggota Mobius. Itu salah satu rencana seseorang untuk memecah belah Toman. Dan tanggal 3 Agustus adalah awal dari sebuah petaka yang semuanya sudah direncanakan orang itu. Orang itu sengaja mempengaruhi Draken dan Maiki agar berselisih. Akhirnya Takemichi pergi ke masa lalu lagi dengan tujuan menggagalkan perselisihan antara Mobius dan Toman. Karena perselisihan itu awal dari segalanya. Sekarang Takemichi kembali ke masa lalu dalam situasi sedang dibonceng Akun di sepeda. Tiba-tiba Takemichi bertanya, apa yang Akun mimpikan di masa depan? Akun menjawab dia ingin menjadi penata rambut atau sejenisnya. Lalu mereka pun berpisah karena Takemichi harus menemui Maiki dan Draken untuk menghentikan perselisihan dengan Mobius. Maiki dan kawan-kawan sedang dalam pertemuan penting. Lalu Takemichi datang dan mengatakan untuk menghentikan perselisihan dengan Mobius. Karena ada orang yang memanipulasi perselisihan itu di balik layar. Takemichi dihajar oleh Pachin karena mengatakan itu. Maiki pun tidak peduli perkataan Takemichi karena dia tetap akan menghancurkan Mobius. Draken di sini sedikit memihak Takemichi. Menurut dia tidak akan ada masalah jika mereka mencari tahu dulu tentang Mobius. Dan hal ini membuat Maiki marah dan menganggap Draken menentang Toman. Tiba-tiba datang Osanai, pemimpin Mobius. Osanai mengatakan Toman hanya sekumpulan anak-anak ingusan yang 2 tahun lebih muda dari mereka. Osanai sudah mendengar Toman ingin bertempur dengan Mobius. Jadi Osanai dan anggota Mobius lainnya datang dan menyerang Toman duluan. Takemichi bingung harus melakukan apa dan dia dihajar oleh Osanai karena dia menghalangi jalannya. Pachin maju menghadapi Osanai. Pachin kalah telak, tapi dia tidak menyerah. Walaupun dia hampir hilang kesadaran, dia tetap berdiri. Tapi akhirnya Pachin roboh juga dan ditangkap oleh Maiki. Lalu Maiki menghadapi Osanai langsung. Dengan sekali tendangan, Osanai kalah dari Maiki. Lalu Osanai berniat menusuk Maiki menggunakan pecahan botol kaca. Draken berhasil menghentikan Osanai. Mulai saat itu Mobius berada di bawah kendali Toman. Lalu polisi pun datang. Mereka semua berlarian kabur. Saat situasi tak terkendali seperti itu, Pachin tiba-tiba menusuk Osanai dengan pisaunya. Semuanya kabur kecuali Pachin. Dia berniat untuk menyerahkan diri. Takemichi hilang kesadaran saat kabur karena sebelumnya sempat dihajar habis-habisan oleh Osanai. Ketika sadar, dia sudah berada di rumah sakit dan di sana ada Emma. Emma mengatakan Maiki dan Draken sekarang sedang berselisih dan Toman terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu Maiki dan kubu Draken.
Dan sekarang semuanya terjadi sesuai perkataan Osanai di masa depan. Lalu Emma mulai menangis di paha Takemichi. Saat itu tiba-tiba datang Hinata dan terjadi kesalahpahaman lagi. Dalam masa pemulihan, Takemichi dijenguk oleh teman-temannya. Dan saat itu juga dia dijenguk oleh Draken. Di sana Draken menjelaskan dia memang sedang bentrok dengan Maiki karena Maiki menganggapnya lelucon, dan menurut Draken itu adalah akhir dari Toman. Draken pulang dan di depan rumah Takemichi dia bertemu dengan Maiki yang akan menjenguk Takemichi juga. Mereka di sana bertengkar. Takemichi menengahi mereka tapi tidak berpengaruh. Maiki melempar sepeda ke arah Draken. Draken mulai mengambil tongkat baseball. Lalu tiba-tiba Takemichi mengamuk karena barang-barangnya yang penuh kenangan dihancurkan Maiki dan Draken. Takemichi mencoba memukul Maiki saking marahnya, tapi Maiki dengan mudah menghindar dan membuat Takemichi jatuh ke tong sampah. Dengan penuh emosi, Takemichi mengatakan pertengkaran mereka sangat mengganggu orang lain. Semua orang yang mengikuti mereka ikut bertengkar. Ini bukan hanya masalah mereka berdua. Mereka berdua terlalu egois. Maiki dan Draken telah memecah belah dan menghancurkan Toman, dan Takemichi tidak ingin itu terjadi. Maiki tiba-tiba menyela omongan Takemichi dan mengatakan ada kotoran di rambut Takemichi. Semua orang tertawa dan akhirnya mereka berdua baikan. Ternyata alasan mereka bertengkar adalah karena masalah Pachin. Pachin dikenakan hukuman 1 tahun penjara karena telah menusuk Osanai. Dan beruntung Osanai tidak mati. Jika Osanai mati, kemungkinan Pachin dihukum seumur hidup. Takemichi merasa lega karena misinya berhasil. Hinata mengajak Takemichi untuk pergi ke festival bersamanya tanggal 3 Agustus nanti. Karena Takemichi telah menjalankan misi dengan baik, yaitu menghentikan pertikaian Draken dan Maiki. Dia merasa butuh imbalan, yaitu menghabiskan 1 hari di festival bersama Hinata. Di hari festival itu, Hinata dan Emma mengenakan yukata. Mereka pergi berempat dengan Takemichi dan Draken. Hinata dan Emma sekarang sudah berteman. Tapi Hinata tidak memaafkan Takemichi atas kejadian dulu dengan Emma di tempat karaoke. Hinata akan memaafkannya dengan syarat Takemichi bisa mendapatkan hadiah spesial di permainan tembak target. Tapi sayang, Takemichi tidak berhasil. Saat itu hujan turun. Situasi menjadi sangat romantis. Takemichi mencoba mencium Hinata, tapi tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dia ditelepon oleh temannya, yaitu Yamagishi, yang mendapatkan info bahwa anggota kubu Maiki masih belum setuju dengan Maiki yang sudah berdamai. Mereka sedang merencanakan sesuatu kepada Draken. Takemichi langsung mencari Draken, dan dia menemukan sekelompok orang mengenakan jaket Toman dan Mobius. Di sana ada Kiyomasa yang dendam dan akan membunuh Draken, karena gara-gara Draken dia kehilangan segalanya. Takemichi ketahuan dan dia dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa dan kawan-kawan. Tubuh Takemichi diikat menggunakan isolasi dan dia ditinggalkan. Hinata menemukan Takemichi dan menolongnya. Takemichi frustasi dan menganggap dirinya pecundang karena dia gagal menyelamatkan siapapun. Tiba-tiba Hinata mencium Takemichi, lalu memberi semangat dan motivasi. Dia mengatakan Takemichi itu orang yang sangat tulus sepenuh hati. Karena hal itu, Takemichi jadi semangat lagi dan akan melepas semua traumanya selama ini. Takemichi bertemu dengan Mitsuya, salah satu kapten skuad Toman. Mitsuya sudah tahu Draken akan diserang, dan dia berterima kasih kepada Takemichi karena telah menghentikan pertikaian Draken dan Maiki, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kapten Toman. Jika tidak dihentikan, pertengkaran mereka akan menghancurkan Toman. Mitsuya menjelaskan lebih detail tentang alasan Maiki dan Draken bertengkar. Maiki mencoba menebus Pachin dengan uang agar bebas, tapi Draken tidak setuju. Orang yang tidak suka dengan keputusan Draken adalah Peian. Dia merasa Toman membuang Pachin, teman baiknya. Lalu dia menemui anggota Mobius untuk menyerang dan membunuh Draken. Draken dikepung Peian dan Mobius. Takemichi dan Mitsuya menuju tempat Draken diserang, yaitu di parkiran. Dia tahu lokasinya karena informasi Naoto di masa depan. Ketika mereka datang, Draken sudah mengalahkan 20 orang, tapi dia sudah dalam batasnya dan menyerahkan sisanya kepada Mitsuya. Takemichi tidak melihat Kiyomasa. Dia tidak tahu Kiyomasa akan menyerang Draken dari mana. Lalu terdengar suara motor Maiki. Dia pun tiba di lokasi. Maiki ditelepon untuk datang ke tempat lain supaya Peian bisa menyerang Draken. Rencana itu tidak seperti Peian. Maiki mengira ada orang lain yang memanipulasi ini. Lalu orang itu pun muncul. Dia bernama Hanma, pemimpin sementara Mobius. Maiki langsung menyerang Hanma dengan tendangannya, tapi Hanma berhasil menahannya. Tujuan Hanma adalah menghancurkan Toman dengan cara memecah belah anggotanya. Kini situasinya 100 anggota Mobius melawan 4 anggota Toman. Situasi ini tidak seperti yang dikatakan Naoto di masa depan. Takemichi mengira situasi ini berubah karena kesalahan dia. Lalu tiba-tiba terdengar riuh suara motor. Para kapten dan anggota Toman lainnya datang dan siap bertempur dengan Mobius. Battle Royale di hari festival pun dimulai. Di tengah pertarungan, Takemichi mencari Draken dan Kiyomasa, tapi dia tidak menemukan mereka. Maiki menemui Peian dan berbicara di tengah pertarungan. Peian ternyata tidak setuju dengan sikap Draken dan Maiki karena mengabaikan Pachin. Maiki dipukul oleh Peian, tapi dia tidak membalas karena dia tidak ingin memukul teman. Maiki meminta Peian untuk kembali ke Toman. Setelah mencari, akhirnya Takemichi menemukan Kiyomasa.
tapi dia terlambat. Kiyomasa telah menusuk Draken. Draken tersungkur bersimbah darah. Takemichi membawa Draken keluar area pertempuran. Hinata dan Emma menelpon ambulan. Tapi di tengah jalan mereka bertemu dengan Kiyomasa dan kawan-kawan. Takemichi ingin kabur, tapi Draken bangun dan menyuruh Takemichi membawa pergi Emma dan Hinata dari sana. Akhirnya Takemichi sadar dan dengan berani menghadapi Kiyomasa dan kawan-kawan. Takemichi menghadapi Kiyomasa 1 lawan 1 seperti dulu. Draken, Hinata, dan Emma sangat yakin Takemichi akan menang, dan itu ternyata menambah motivasi Takemichi. Takemichi berlari dan menyerang Kiyomasa, tapi Kiyomasa menusuk telapak tangan Takemichi menggunakan pisau. Takemichi tidak menyerah, dia akhirnya berhasil menggigit dan mengunci leher Kiyomasa. Akhirnya Takemichi berhasil menumbangkan Kiyomasa, tapi masalah belum berakhir. Teman-teman Kiyomasa siap menyerang Takemichi. Draken pun bangkit dan siap membantu Takemichi, tapi mereka berdua benar-benar sudah dalam batasnya. Mereka tidak menyerah walaupun mereka tahu akan kalah. Saat Takemichi akan diserang, tiba-tiba Akun datang dan menghajar musuh. Akun membawa teman-teman gengnya Takemichi dan siap membantu. Geng Takemichi menghadapi Toman yang membelot, tapi mereka dihajar habis-habisan. Mereka tidak menyerah sampai akhirnya ambulan dan polisi datang. Sementara di area pertempuran, para kapten Toman berhasil menumbangkan musuh-musuhnya. Mikey masih menghadapi Hanma, tapi Hanma tiba-tiba dijemput oleh seseorang pria berbadan besar dan bertato. Hanma mengatakan dia akan membuat geng motor paling menakutkan di seluruh Kanto yang bernama Valhalla, dan dia akan menjadi wakil ketua pertama. Sementara di dalam ambulan, kondisi Draken sangat kritis. Dia memegang tangan Takemichi dan mengucapkan terima kasih, lalu meminta Takemichi untuk menjaga Mikey. Draken akhirnya mengalami gagal jantung. Tiba di rumah sakit, Draken langsung menjalani operasi. Mitsuya, Pean tiba di rumah sakit, disusul oleh Mikey. Mikey sangat yakin Draken akan bertahan, karena dia kuat dan sudah berjanji akan menguasai Jepang bersamanya. Dia mengatakan itu sambil tersenyum. Operasi selesai, dan dokter mengatakan Draken lolos dari kematian. Artinya operasinya sukses, dan Draken pun selamat. Draken ternyata selama ini orang yang paling peduli kepada Pachin. Dia selalu mengunjungi penjara bersama keluarga Pachin, walaupun dia tidak bisa masuk dan hanya menunggu di luar. Pean merasa bersalah mendengar hal itu. Hari itu sudah memasuki tanggal 4 Agustus, artinya misi Takemichi berhasil. Dia sangat senang karena berhasil menyelamatkan Draken. Lalu Mikey tiba-tiba menghilang. Takemichi mencarinya dan ternyata Mikey sedang menangis di belakang gedung. Dia terlihat kuat di depan anak buahnya supaya anak buahnya tidak khawatir dan panik. Padahal dia sendirilah yang paling khawatir tentang keadaan Draken. Misi Takemichi sukses. Sekarang sudah tanggal 10 Agustus. Sejak kejadian itu, Takemichi jadi terkenal. Dia dihormati dan menjadi perbincangan di dunia preman. Takemichi menjenguk Draken. Draken memberikan jaket geng Toman, titipan dari Mikey untuk Takemichi, sebagai jasanya telah menyelamatkan Toman. Dia juga mengucapkan terima kasih secara formal kepada Takemichi, karena telah menyelamatkan dia dan Toman. Takemichi menghampiri Mikey yang berada di atap gedung. Mikey curiga kepada Takemichi, karena Takemichi selalu menjadi orang pertama yang tahu permasalahan semuanya. Dia pun bertanya siapa Takemichi sebenarnya. Takemichi panik karena takut kalau Mikey sudah menyadarinya. Tapi ternyata Mikey tidak mempermasalahkan hal itu. Justru dia berterima kasih karena telah menyelamatkan Draken. Kemudian Takemichi menuju rumah Hinata untuk berjabat tangan dengan Naoto dan pulang ke masa depan, karena dia sudah sukses menjalankan misi menyelamatkan Draken. Dia tiba di depan rumah Hinata dan bertemu dengan Hinata. Takemichi memberikan kalung kepada Hinata sebagai hadiah karena melibatkan Hinata saat festival. Tapi tujuan utamanya sebagai tanda perpisahan karena Takemichi akan kembali ke masa depan. Takemichi pun menjabat tangan Naoto dan kembali ke tahun 2017. Seharusnya setelah misi sukses, semuanya berjalan sesuai rencana. Takemichi kembali ke tahun 2017 dalam situasi sedang bekerja di toko DVD. Dia mencari berita tentang insiden kematian Hinata, tapi dia tidak menemukannya. Dia mengira itu mimpi, tapi luka bekas tusukan di tangannya masih ada. Berarti itu adalah kenyataan. Alarm berbunyi di HP-nya, mengingatkan dia harus ke salon. Lalu dia menuju salon dan di sana ternyata ada Akun. Takemichi terharu melihat Akun. Akun sekarang bekerja paruh waktu di salon itu. Dan setelah bekerja beberapa lama, dia akhirnya diizinkan untuk memotong rambut pelanggannya. Akun ingin Takemichi menjadi pelanggan pertamanya sesuai janjinya dulu. Lalu tiba-tiba HP Takemichi berbunyi. Ada telepon dari nomor tidak dikenal. Setelah diangkat, ternyata itu dari Naoto. Naoto mengatakan bahwa Takemichi berhasil menjalankan misinya. Takemichi berhasil merubah segalanya, dan akhirnya Naoto mengajak Takemichi untuk menemui kakaknya, yaitu Hinata. Dan Hinata masih hidup. Naoto dan Takemichi pergi menemui Hinata. Tiba di apartemen Hinata, Takemichi tidak percaya diri, merasa minder karena dia hanyalah seorang pecundang yang masih setengah menganggur. Takemichi pun tidak berani untuk menemui Hinata.
karena pertemuannya pasti tidak sesuai dengan ekspektasinya. Memang benar Takemichi yang menyelamatkan nyawa Hinata, tapi Hinata bahkan tidak tahu telah diselamatkan. Takemichi juga berpikir Hinata tidak mungkin mengenalinya setelah 12 tahun tidak bertemu. Dan akhirnya Takemichi memutuskan untuk langsung pulang. Tapi saat keluar gedung apartemen, Takemichi tidak sengaja bertabrakan dengan Hinata. Sontak dia pun menangis melihat sosok Hinata dewasa itu. Ditambah ternyata Hinata masih mengenali Takemichi. Mereka akhirnya kembali ke apartemen dan terjadi kecanggungan di antara mereka berdua karena sudah sekian lama tidak bertemu. Takemichi melihat Hinata mengenakan kalung yang mirip dengan kalung yang dia berikan 12 tahun yang lalu. Dia mengira Hinata masih menyukainya, tapi Takemichi membuang prasangka itu karena tidak ingin kecewa. Lalu Naoto menyarankan kepada mereka untuk pergi jalan-jalan di luar supaya suasana di antara mereka berdua bisa mencair. Hinata dan Takemichi pun pergi ke taman yang menurut Hinata bersejarah dan penuh kenangan yang tak bisa dia lupakan. Hinata bercerita bahwa dulu taman itu tempat seseorang mencampakkannya tepat di malam Natal yang sampai saat ini masih dia ingat. Takemichi kaget kenapa ada orang yang bisa mencampakkan seorang Hinata. Dan ternyata menurut Hinata, orang yang mencampakkannya adalah Takemichi itu sendiri. Takemichi yang mencampakkan Hinata ini bukanlah Takemichi yang sekarang. Dia adalah Takemichi versi lain atau Takemichi versi 2005. Takemichi kaget mendengarnya. Dia langsung pergi ke toilet untuk berpikir. Dia berada di posisi antara kecewa dan senang karena ternyata Hinata masih belum melupakannya, dan kecewa karena kenapa versi dia di masa lalu bisa mencampakkan Hinata. Takemichi kembali dan dia berpapasan dengan seseorang yang mencurigakan. Orang itu berbicara dengan orang lain dan mengatakan dia tidak ada di dalam mobil. Jika dilihat dari tato di tangannya, Takemichi menyadari orang itu sepertinya Hanma. Takemichi punya firasat buruk. Dia berlari menuju Hinata yang sedang menunggunya di dalam mobil. Lalu tiba-tiba ada mobil lain menabrak Hinata dari arah belakang. Mobil Hinata hancur dan kemungkinan besar Hinata tewas. Takemichi berlari menuju mobil itu. Ternyata mobil yang menabrak Hinata dikendarai oleh Akun. Akun mengatakan kenapa Takemichi tidak di dalam mobil. Dan Akun juga menjelaskan dia sekarang anak buah Kisaki. Semua anggota Toman adalah anak buah Kisaki. Dia takut kepada Kisaki. Lalu ucapan Akun diakhiri dengan kalimat selamatkanlah semuanya. Perkataan Akun ini sama persis dengan yang Akun ucapkan di dunia versi Akun mati bunuh diri. Takemichi berlari menuju mobil Hinata. Hinata ternyata masih hidup, tapi setengah badan Hinata remuk terjepit mobil. Takemichi mencoba meraih Hinata lalu memeluknya. Dia mengungkapkan perasaannya kepada Hinata, bahwa dia selalu mencintai Hinata entah di masa lalu atau masa sekarang. Hinata mendorong Takemichi keluar mobil, lalu mobil pun meledak. Takemichi bertekad untuk menyelamatkan Hinata. Tidak peduli berapa kali dia gagal, dia akan terus menyelamatkan Hinata. Dia tidak akan menyerah sampai mencapai masa depan di mana dia benar-benar menyelamatkan Hinata. Untuk mencapai itu semua, Takemichi bertekad untuk naik ke puncak Toman. Upacara pemakaman Hinata pun dilaksanakan. Naoto sangat sedih dan kecewa karena semua usaha memperbaiki masa lalu tetap sia-sia. Ibunya Hinata memberikan benda kesayangan Hinata kepada Takemichi. Benda itu adalah kalung pemberian Takemichi. Ternyata Hinata selama ini masih mencintai Takemichi. Naoto sudah menyelidiki Akun. Akun sudah menikah dan kemungkinan Akun berbuat seperti itu karena keluarganya sedang diancam. Naoto merasa kecewa karena pada akhirnya mereka tidak bisa merubah apapun. Takemichi mengatakan mencegah Draken mati bukanlah sumber dari perubahan Toman, dan Takemichi bertekad akan memperbaiki sumber masalah sesungguhnya dengan cara menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Naoto menganggap itu lelucon dan sangat sembrono. Depresi telah merubah Takemichi menjadi idiot. Tapi Takemichi rela melakukan apapun termasuk hal sembrono itu demi menyelamatkan Hinata. Takemichi merasa aneh kenapa Toman masih berbuat jahat. Kisaki tidak mungkin bergabung selama ada Maiki dan Draken. Akhirnya mereka mencari tahu keberadaan Draken. Dan mereka menemukan fakta bahwa Draken tidak menjadi anggota Toman yang sekarang. Dan tidak ada catatan kematiannya. Ternyata sekarang Draken berada di penjara menjadi terpidana mati. Takemichi terlihat sedih ketika melihat Draken. Menurut Draken, alasan Toman menjadi jahat adalah karena Draken tidak bisa menghentikan Kisaki Teta. Kisaki awalnya mengagumi Maiki, tapi kekaguman itu berubah menjadi kebencian. Kisaki ingin merenggut semua yang Maiki miliki, termasuk Takemichi. Kisaki ingin membunuh Takemichi. Draken menyarankan Takemichi untuk pergi keluar Tokyo. Alasan Draken di penjara karena dia telah membunuh orang. Draken tidak menyesali hal itu. Satu-satunya hal yang dia sesali di masa lalu adalah tidak membunuh Kisaki Teta. Takemichi tidak percaya Draken bisa membunuh orang. Pasti menurutnya ada sesuatu yang memicu hal itu. Kisaki adalah presiden Toman saat ini, dan dia orang yang bertanggung jawab atas kematian Hinata. Polisi telah menyelidiki kasus itu.
tapi bukti belum mengarah kepada Kisaki. Takemichi mengatakan satu-satunya cara adalah dia harus menjadi pemimpin Toman dan menghentikan Kisaki. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah menjadi kapten regu skuad ketiga yang ditinggalkan Pachin. Naoto awalnya meremehkan rencana Takemichi, tapi dia akhirnya percaya karena selama ini Takemichi selalu sukses menjalankan rencananya. Akhirnya mereka pun berjabat tangan, dan ini akan menjadi awal perjalanan panjang Takemichi di masa lalu. Takemichi tiba di masa lalu dalam situasi sedang mandi di pemandian air panas bersama Maiki dan Draken. Setelah selesai mandi, di luar mereka disambut anggota Toman lainnya, dan mereka siap pergi untuk acara pelantikan Kapten Regu Skuad ketiga. Pelantikan Kapten Regu Skuad ketiga akhirnya dimulai. Maiki memanggil orang yang menjadi Kapten Regu Skuad ketiga. Dia muncul dari belakang, dan Takemichi seperti tidak asing dan pernah melihatnya. Ketika diperkenalkan, Kapten Regu Skuad ketiga ternyata adalah Kisaki Teta. Banyak orang yang menentangnya karena Kisaki berasal dari Mobius. Tapi itu keputusan Maiki untuk memperluas dan menambah kekuatannya demi bisa mengalahkan Valhalla yang kekuatannya jauh lebih besar dari mereka ataupun Mobius. Pelantikan selesai, tiba-tiba ada seseorang yang memukul Kisaki. Orang itu adalah Takemichi. Para kapten sedikit marah kepada Takemichi karena mengganggu suasana pelantikan. Tiba-tiba muncul seseorang yang memukul Takemichi. Dia adalah Baji, kapten regu skuad pertama. Dia sedang dalam masalah internal dan sebenarnya tidak diizinkan mengikuti pelantikan. Baji mengungkapkan tujuannya datang ke pelantikan. Dia mendeklarasikan keluar dari Toman dan akan bergabung dengan Valhalla. Kisaki terlihat senang. Toman mulai terpecah belah. Kisaki lalu memukul Takemichi hingga pingsan. Ketika Takemichi sadar, Maiki ada di sampingnya. Maiki mengatakan memiliki satu permintaan untuk Takemichi lakukan. Baji adalah teman masa kecilnya. Baji Keisuke benar-benar orang yang sulit ditebak tindakannya. Dia salah satu pendiri Toman. Saat Toman pertama kali dibentuk, ada 5 orang di sana, yaitu Maiki, Draken, Baji, Mitsuya, dan Pachin. Maiki menugaskan Takemichi untuk membawa Baji kembali dari Valhalla karena Maiki menyayangi Baji. Takemichi siap melaksanakan tugas itu, tapi dia ingin imbalan. Jika dia berhasil, Maiki harus mengeluarkan Kisaki dari Toman karena Kisaki orang yang berbahaya yang akan menghancurkan Toman. Maiki menyetujui hal itu dan meminta Takemichi untuk membuktikan kalau dirinya lebih berguna dari Kisaki. Maiki tahu Kisaki orang yang berbahaya, tapi kekuatan dia sangat dibutuhkan Toman untuk melawan Valhalla. Jika Takemichi gagal, Maiki akan membunuhnya. Ternyata Mitsuya menguping pembicaraan Maiki dan Takemichi. Lalu Maiki meresmikan keanggotaan Takemichi. Mulai sekarang Takemichi resmi menjadi anggota Toman dan berada di skuad Mitsuya atau skuad kedua. Setelah semuanya pulang, Takemichi menemukan jimat yang isinya adalah sebuah foto para pendiri Toman. Di dalam foto itu bukan ada 5 orang seperti yang Maiki katakan, tapi ada 6 orang pendiri. Satu orang lagi terlihat akrab dengan Baji. Baji ternyata pergi menemui seseorang yang bernama Kazutora. Dilihat dari tato di lehernya, dia kemungkinan orang ke-6 yang ada di foto tersebut. Takemichi berada di sekolah dan kebingungan harus memulai dari mana untuk menjalankan tugas membawa Baji kembali. Akun dan teman-teman geng Takemichi datang dan mengucapkan selamat atas status Takemichi yang sudah resmi menjadi anggota Toman. Takemichi mengatakan itu bukan sesuatu yang bagus, karena bahkan dia akan dibunuh jika gagal melaksanakan tugas membawa Baji. Ditambah dia sama sekali tidak tahu menahu perihal internal Toman. Akhirnya Takemichi dijelaskan oleh Yamagishi bahwa Toman terdiri dari 5 regu dan masing-masing regu memiliki 20 anggota. Sekarang Toman hanya memiliki kurang lebih 100 anggota. Mobius awalnya bukan geng tunggal. Mereka terdiri dari 2 generasi yang dipimpin Osanai yang disebut H63 dan Kisaki yang disebut H2. Dengan masuknya Kisaki di regu 3 menjadi regu dengan anggota terbanyak karena Kisaki membawa 50 anggota tambahan dari Mobius H2. Sedangkan Valhalla adalah geng dari perkumpulan anti Toman dan perpecahan Mobius. Hanma membawa anggota Mobius yang tercerai-berai dari H63 dan H2. Sedangkan orang yang mengumpulkan orang-orang anti Toman adalah Kazutora. Jika ditotal kurang lebih anggota mereka sekitar 300 orang. Valhalla dikenal dengan geng malaikat tanpa kepala. Artinya tidak tahu siapa kepala atau pimpinannya. Hanma sendiri hanya sebagai wakil. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dari anak kelas 3 yang mencari Takemichi. Orang itu ternyata Kazutora. Dia satu sekolah dengan Takemichi. Kazutora membawa Takemichi dan akan memperkenalkannya ke semua anggota Valhalla. Takemichi berpikir ini kesempatannya untuk bertemu Baji. Takemichi akhirnya menuju markas musuh yang berada di luar sekolah, tepatnya di area Game Master yang sudah tidak terpakai.
Kazutora ternyata pernah ditangkap dan masuk sekolah reformasi. Itu alasannya dia tidak terlalu terkenal di sekolahnya, walaupun dia sangat terkenal di dunia geng sekolah. Takemichi tiba di markas Valhalla. Di sana suasananya lebih mencekam, berbeda dengan di Toman. Ketika Takemichi tiba, Baji sedang memukuli seseorang yang mengenakan jaket Toman. Menurut Kazutora, itu adalah tes kesetiaan untuk masuk Valhalla. Baji harus memukuli rekan atau orang paling dekat baginya. Saat itu dia sedang memukuli wakil kapten skuad pertama atau wakilnya sendiri saat di Toman. Di sana ada Hanma juga. Hanma ternyata yang menyuruh Kazutora untuk membawa Takemichi ke markas Valhalla untuk menjalani tes kesaksian. Takemichi menjadi saksi dan diperintahkan untuk menceritakan kejadian saat pertemuan Toman terakhir, di mana Baji memutuskan untuk keluar dari Toman dan akan masuk Valhalla. Kesaksian itu dilakukan untuk mematahkan prasangka Hanma kalau Baji itu mata-mata Toman. Setelah itu Hanma meresmikan Baji sebagai anggota baru Valhalla. Takemichi tidak terima hal itu dan mengatakan Baji itu sebagai pendiri Toman dan tidak bisa mengkhianati Toman seperti itu. Baji mengatakan bahwa Kazutora pun sebagai pendiri Toman dan kini dia berada di Valhalla. Lalu terjadi kelas balik saat Toman pertama kali dibentuk. Mereka berenam, Kazutora, Baji, Pachin, Mitsuya, Draken, dan Maiki membuat jaket Toman, lalu berfoto dan meresmikan Toman. Kemudian mereka berenam pergi ke pantai mengendarai motor. Maiki menggunakan skuter kesayangannya. Anggota Toman lainnya tidak setuju Maiki masih menggunakan skuter. Seharusnya sudah mengganti motor karena dia adalah ketua Toman. Toman bertemu dengan geng motor lokal yang mengancam Toman karena memasuki wilayahnya dan berniat akan menghancurkan skuter Maiki jika mereka bertemu Toman lagi. Perjalanan Toman dilanjutkan menuju pantai. Tapi skuter Maiki kehabisan bensin dan Baji ditugaskan sendirian untuk mendorong skuter menuju pom bensin. Dan di jalan, Baji bertemu dengan geng motor lokal tadi dan motor skuter Maiki dihancurkan. Tapi Baji melindunginya. Lalu tiba-tiba Maiki datang dan menendang motor skuternya. Lalu dengan mudah menghajar geng motor itu. Ketika 13 Agustus, tepatnya hari ulang tahun Maiki, Kazutora mengajak Baji ke suatu tempat untuk mencari hadiah ulang tahun. Dia pergi ke showroom motor dan berniat mencuri motor CB250T. Baji sedikit ragu, tapi dia terpaksa mengikuti rencana Kazutora. Mereka masuk ke dalam dan berhasil memotong kunci rantai di motor. Kazutora lalu membuka pintu dan Baji membawa motornya. Tapi tiba-tiba datang pemilik showroom. Dia melihat wajah Baji dan ternyata mengenali Baji. Pemilik showroom itu bernama Shin Ichiro. Dia kenalan Baji. Lalu dari arah belakang Kazutora menghantam kepala Ichiro dengan tang besi. Baji panik, tapi Kazutora terlihat biasa saja. Dia terpaksa melakukannya karena Ichiro melihat wajah Baji. Menurut Baji bukan di situ masalahnya. Baji pun akhirnya memberitahu Kazutora kalau Ichiro itu ternyata kakaknya Maiki. Shin Ichiro tewas seketika di tempat kejadian. Mereka berdua panik. Mereka berniat memanggil ambulan, tapi polisi keburu datang. Dan mereka berdua pun ditangkap. Kazutora menganggap semua itu salah Maiki karena awalnya dia melakukan itu untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Maiki. Mulai dari situ Kazutora membenci Maiki dan ingin membunuhnya. Maiki muncul dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Baji terlihat sedih dan menangis meminta maaf kepada Maiki. Kilas balik selesai. Baji mengatakan terima kasih kepada Kazutora karena berkat dia Baji bebas tanpa harus masuk penjara. Takemichi menyadari akan sulit membawa Baji kembali karena dari awal Baji memang berada di pihak Kazutora. Dia masuk Valhalla tidak dalam tekanan apapun. Lalu Hanma menitipkan pesan kepada Takemichi bahwa 1 minggu lagi di Junkyard, pertarungan Valhalla melawan Toman akan dilaksanakan. Takemichi frustasi karena tidak bisa dan tidak mungkin membawa Baji kembali dalam 1 minggu. Keesokan harinya saat melewati taman, Takemichi dipanggil seseorang. Dia adalah Matsuno Chifuyu, wakil kapten pertama yang kemarin dihajar habis-habisan oleh Baji. Chifuyu mengatakan saat pelantikan Baji memukul Takemichi justru untuk menyelamatkannya dari situasi buruk yang akan terjadi selanjutnya. Karena Takemichi mengacaukan pelantikan Toman. Chifuyu juga menjelaskan rencana Baji yang sebenarnya. Baji masuk Valhalla bukan untuk menyingkirkan Toman, tapi untuk membongkar Kisaki. Takemichi dan Chifuyu bertemu dengan Maiki di makam kakaknya. Di sini akhirnya kita tahu kalau motor yang akan dicuri Kazutora itu adalah motor kakaknya Maiki, yang sebenarnya akan diberikan kepada Maiki sebagai hadiah ulang tahunnya. Maiki masih bisa memaafkan Baji, tapi dia tidak akan pernah bisa memaafkan Kazutora yang telah membunuh kakaknya. Di sana Takemichi mengungkapkan tujuannya, yaitu akan menjadi ketua Toman suatu saat nanti.
Chifuyu akan membantu Takemichi naik ke puncak Toman, tapi Takemichi harus membantu Chifuyu dalam menyelesaikan apa yang Chifuyu mau. Mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu tidak menyukai Kisaki. Mereka berdua pun bekerja sama dan mencari petunjuk tentang Kisaki dan pergi menemui Osanai, mantan ketua Mobius. Osanai bercerita kalau dia diperalat Kisaki. Osanai awalnya hanya berandalan biasa hingga menjadi ketua Mobius yang menguasai Shinjuku. Semua itu berkat Kisaki. Kisaki adalah orang yang merencanakan dan mengatur pertempuran di tanggal 3 Agustus untuk membunuh Draken dan mengambil alih posisi nomor 2 di Toman. Osanai lalu dibuang oleh Kisaki, dan sekarang Kisaki memiliki pion baru yaitu Hanma. Dari penjelasan Osanai, Chifuyu menyimpulkan bahwa ketua Valhalla adalah Kisaki Teta. Takemichi bingung, Kisaki ketua Valhalla, tapi dia berada di Toman sebagai kapten. Akhirnya Takemichi memutuskan untuk pergi ke masa sekarang. Dia pergi menemui Draken yang sedang dipenjara dan mengkonfirmasi apakah benar ketua Valhalla itu adalah Kisaki Teta. Tapi yang mengejutkan, Draken menjawab ketua Valhalla itu adalah Maiki. Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Maiki. Draken menjelaskan bahwa semuanya dimulai saat pertempuran Toman melawan Valhalla. Saat itu Kazutora membunuh Baji, lalu Maiki lepas kendali dan akhirnya membunuh Kazutora. Maiki tidak ditangkap karena Kisaki telah menyiapkan kambing hitam untuknya. Saat itu Toman kalah dan berada dalam kendali Valhalla. Valhalla menjadi geng besar karena terdiri dari 3 geng yang bersatu. Lalu Maiki ditunjuk untuk menjadi ketua Valhalla dan Kisaki wakilnya. Setelah itu Valhalla berganti nama menjadi Toman. Toman pun lahir kembali dan menjadi Toman yang sekarang, Toman yang membunuh Hinata. Takemichi depresi mendengar cerita itu. Dia tidak percaya Maiki membunuh orang, tapi tiba-tiba ingatan Takemichi dipenuhi oleh kejadian pertempuran itu. Takemichi pun bertekad untuk menyelamatkan Maiki. Maiki membunuh Kazutora karena Baji dibunuh Kazutora. Jika Kazutora tidak membunuh Baji, maka Maiki tidak akan membunuh Kazutora. Itulah yang dipikirkan Takemichi. Akhirnya dia memutuskan misi dia selanjutnya adalah menyelamatkan Baji Keisuke. Lalu Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Takemichi tiba di masa lalu dalam situasi mengantar Hinata pulang. Hinata memberi hadiah sebuah kalung yang sama persis dengan kalung yang dulu Takemichi berikan kepada Hinata. Di sisi lain, Draken bertemu dengan Kazutora untuk membatalkan pertempuran Toman dan Valhalla. Tapi Kazutora tidak bersedia. Dia tetap ingin menghancurkan Toman. Mereka semua bersiap untuk menghadapi pertempuran berdarah keesokan harinya. Chifuyu dan Takemichi bertemu Baji untuk menanyakan apakah tujuan Baji membongkar rahasia Kisaki sudah selesai. Tapi Baji mengatakan bahwa dia masuk Valhalla benar-benar ingin menghancurkan Toman. Tidak ada tujuan lain selain itu. Takemichi pun berbicara empat mata dengan Baji. Dan dia meminta Baji untuk selamat di pertarungan melawan Toman, karena Maiki akan sedih jika Baji mati. Tapi Baji mengatakan Maiki adalah musuhnya dan dia akan membunuhnya. Lalu Toman membuat pertemuan untuk persiapan pertempuran besok. Maiki memimpin pertemuan dan mengatakan tidak ada ampun untuk seorang pengkhianat. Tapi ternyata hati kecil Maiki tidak bisa melawan Baji, teman masa kecilnya. Dia pun memutuskan untuk tetap menghancurkan Valhalla, tapi dengan tujuan membawa Baji kembali ke Toman. Kisaki terlihat tersenyum karena semuanya sesuai dengan keinginan dia. Pertarungan dimulai. Ternyata pertarungan ini ditonton layaknya pertarungan tinju, di mana ada wasit dan manajer pertandingan. Setelah kedua geng muncul ke area pertandingan, delegasi kedua geng maju. Mereka adalah Kazutora dari Valhalla dan Draken dari Toman. Draken mengatakan jika Toman yang menang, mereka akan mengambil Baji kembali ke Toman. Wasit menanyakan pertarungannya akan dilakukan dengan cara 1 lawan 1 selama 5 ronde atau pertarungan seluruh tim. Tapi tiba-tiba Kazutora menghajar wasit dan pertarungan pun dimulai. Takemichi mendapatkan pukulan pertama di wajahnya. Kazutora melawan Maiki dan Draken melawan Hanma. Takemichi hanya fokus kepada Maiki dan Baji, sehingga dia dengan mudah dipukul oleh lawan. Lalu Mitsuya menolong Takemichi. Dia mengatakan kepada Takemichi untuk fokus kepada lawan di hadapannya, karena Takemichi sekarang adalah anggota skuad kedua Toman. Takemichi terlihat ketakutan, lalu muncul Chifuyu yang akan membantu dan mendukung dia. Menurut Chifuyu, rasa takut saat perkelahian itu wajar. Tapi yang terpenting bagaimana cara dia melawan ketakutan itu. Pertarungan pun semakin sengit, tapi anggota Toman mulai drop mentalnya. Karena Valhalla jumlahnya 2 kali lipat dari mereka. Draken berusaha keras untuk melindungi anggota Toman yang drop tadi. Tapi imbasnya dia jadi tidak bisa maju menghadapi Hanma. Lalu tiba-tiba Takemichi berteriak akan mengalahkan mereka semua dan mengirim mereka ke langit.
Mendengar teriakan Takemichi, seluruh anggota Toman lainnya mulai termotivasi dan semangat lagi. Draken pun bisa maju ke depan. Dia mengalahkan 30 orang dengan cepat dan kini berhadapan dengan Hanma. Draken berhasil memukul Hanma dan membuatnya terjungkal. Kazutora memancing Maiki ke tumpukan mobil bekas. Tiba di atas tumpukan, Maiki diserang tiba-tiba oleh dua anggota eksekutif Valhalla. Akhirnya Maiki melawan 3 orang tangguh sekaligus. Maiki tidak bisa mengeluarkan tendangan andalannya karena pijakan dia tidak rata. Itu sebabnya Kazutora memancing Maiki ke atas tumpukan mobil. Maiki lengah dan mendapatkan tendangan. Dia dikunci kakinya oleh kedua anggota eksekutif Valhalla itu. Lalu Kazutora memukul Maiki menggunakan besi. Maiki tumbang, tapi tak lama dia bangkit dan bertanya kepada Kazutora, apakah dia musuhnya? Kazutora mengatakan Maiki adalah musuhnya. Karena gara-gara dia, Kazutora masuk penjara. Kazutora mengatakan orang yang membunuh manusia itu disebut penjahat, tapi orang yang membunuh musuh disebut pahlawan. Maiki dikunci tangan dan kakinya. Lalu Kazutora menghajar Maiki menggunakan besi berkali-kali. Draken berlari menolong Maiki, tapi dia ditahan oleh Hanma. Kazutora mengatakan dia akan membunuh musuhnya dan dia akan menjadi pahlawan. Lalu Kazutora memukul kepala Maiki lagi dengan sangat keras menggunakan besi. Maiki bertanya apa itu alasan Kazutora membunuh kakaknya. Dan secara ajaib Maiki bisa menghajar orang yang menahan tangannya. Dan dia mencoba menendang Kazutora menggunakan tendangan andalannya. Orang yang memegangi kaki Maiki ikut terbawa tendangannya. Dan tendangan itu pun berhasil mengenai Kazutora. Sekali tendang 2 orang tumbang. Setelah mengalahkan Kazutora dan 2 eksekutif Valhalla, Maiki jatuh berlutut dan tumbang. Eksekutif Valhalla yang bernama Choji dan anggota lainnya mengambil kesempatan itu. Mereka serentak menyerang Maiki yang sudah tumbang. Para kapten mencoba menolong, tapi mereka dihalangi anggota Valhalla lainnya. Begitupun Draken, dia dihalangi Hanma. Takemichi berlari mencoba menolong, tapi dia dihajar juga oleh anggota Valhalla lainnya. Choji berhasil mendekati Maiki dan bersiap melancarkan pukulan. Tapi tiba-tiba datang Kisaki menyelamatkan Maiki. Kisaki dan anggota skuadnya akan bertugas menjaga Maiki. Anggota Toman lainnya termasuk Draken memuji Kisaki. Tapi bagi Takemichi ini akan menjadi awal dari hal buruk. Lalu di saat semuanya lengah, tiba-tiba muncul Baji melancarkan serangan kepada Kisaki. Baji berhasil dipukul balik oleh anak buah Kisaki. Lalu Chifuyu berusaha menghentikan Baji, tapi tidak berhasil. Takemichi datang menyergap Baji dan mencoba menahannya. Tapi Takemichi berhasil dipukul dengan mudah oleh Baji dan hampir pingsan. Tapi Takemichi berpikir jika dia pingsan, Baji akan terbunuh oleh Kisaki. Lalu Takemichi baru teringat, ternyata kalau orang yang membunuh Baji itu bukanlah Kisaki, melainkan Kazutora. Kazutora tiba-tiba menghilang dari posisi dia pingsan tadi. Lalu secara mengejutkan sudah berhasil menusuk Baji di hadapan Takemichi. Tapi ternyata Takemichi bisa menghentikan Kazutora dan menyelamatkan Baji. Takemichi mendorong Kazutora sehingga Baji hanya mendapatkan luka gores saja. Lalu Takemichi dan Chifuyu ingin bergabung dengan Baji untuk mengalahkan Kisaki. Tapi Baji menolak dan memukul mereka. Baji mengatakan untuk tidak ikut campur dan menyuruh Takemichi untuk merawat Maiki. Baji bersiap melawan 50 orang anggota skuad ketiga. Lalu dia menghajar satu persatu anggota skuad ketiga atau anak buah Kisaki. Dan secara mengejutkan, dia berhasil mengalahkan semuanya dan langsung berhadapan dengan Kisaki. Baji mengarahkan tokat besi tajam ke arah leher Kisaki. Tapi tiba-tiba Baji tumbang. Dia sudah mencapai batasnya. Ternyata Baji tumbang karena luka tusukan dari Kazutora. Lukanya parah. Dia berbohong kepada Takemichi tentang luka yang dia dapatkan itu. Kisaki mulai memanaskan situasi. Dia mengatakan Kazutora merekrut Baji supaya dia lebih mudah untuk membunuh Baji. Lalu Maiki sadar dari pingsannya dan berniat untuk membunuh Kazutora. Maiki mengatakan seharusnya dia membunuh Kazutora sesaat setelah Kazutora keluar dari penjara. Tapi Baji justru yang menghentikannya. Maiki mengatakan pertarungannya telah selesai, tapi Hanma menolaknya. Lalu Maiki menendang Hanma dengan sekali tendangan, dan Hanma pun tumbang. Anggota Valhalla lainnya panik, karena Hanma tumbang hanya dengan satu tendangan saja. Mereka akhirnya kabur. Maiki berniat menghancurkan Kazutora dengan tangannya sendiri. Maiki menghajar Kazutora secara membabi buta. Dia benar-benar akan membunuh Kazutora. Situasi ini sama persis seperti yang Draken katakan di masa depan. Ternyata yang memerintah Kazutora untuk membunuh Baji adalah Hanma. Karena Hanma mengetahui kalau Baji telah mengkhianati mereka. Saat Maiki akan menghabisi Kazutora, Baji teriak dan menghentikan Maiki. Baji ternyata masih hidup. Dia berjalan menuju Kazutora. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Baji menusuk dirinya sendiri dengan pisau dan mengatakan dia tidak akan dibunuh oleh Kazutora.